Shalom guys, gimana nih kabarnya? Bosen ya pasti di rumah aja. Tapi meskipun di rumah aja, kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Oke, sekali lagi kita mau puji dan nyembah Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku
Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, meskipun lewat online ya Bapa, tapi tidak menghalangi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau hadir Bapa, Engkau melawat Tuhan setiap kami Tuhan, menjamah Tuhan setiap kami Tuhan, Engkau memuaskan Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami mau mendengarkan sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menegur setiap kami ya Bapa, dan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami dapat bertumbuh Tuhan, lebih mengerti Engkau, mengenal Engkau, dan mencintai Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom guys, hai, gimana kabarnya nih? Tentu harus tetap semangat dan tetap bersuka cita walaupun harus sering stay di rumah. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang hal ini tuh nggak enak atau hal ini tuh udah sering kita dengar. Tapi kalau kita dalam melakukan sebuah hal ini, kita itu butuh zona nyaman kita itu dicabut, atau hal-hal kebiasaan yang bisa kita lakukan tuh nggak boleh lagi kalau kita belajar tentang hal ini. Dan kita harus wajib melakukan tentang hal ini, yaitu tentang mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri untuk semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa sih kok kita bilang harus disiplin? Karena disiplin adalah cara hidup orang percaya dan tanda kedewasaan tentang seseorang. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi tentang mendisiplinkan diri, dasar utama kenapa sih kok kita harus mendisiplinkan diri, dan apa sih dasar utama supaya kita bisa mendisiplinkan diri? Dasar utama supaya kita bisa mendisiplinkan diri adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Kita langsung baca aja di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, dasar utama kenapa kita bisa disiplin, atau dasar utama bagaimana kita bisa melakukan disiplin, itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus sering kita baca, Alkitab itu harus sering kita baca. Oke ya, kita lanjut. Ada 3 hal yang harus ada dalam disiplin diri. Jadi ada 3. Tadi kan dasar utama bagaimana kita bisa melakukan disiplin diri, atau dasar utamanya kita melakukan disiplin diri itu apa sih? Dasar utama kita melakukan disiplin diri itu ya firman Tuhan itu tadi kan. Terus ada 3 hal yang harus ada dalam disiplin diri. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. 3 hal yang harus ada dalam disiplin diri. Yang pertama adalah didikan. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Apa sih didikan itu? Didikan itu adalah sebuah tuntunan atau sebuah pimpinan. Dalam artian kita bisa melakukan sebuah tuntunan atau sebuah pimpinan itu harus ada keniatan atau ada keinginan dalam diri kita untuk melakukan didikan tersebut. Terus yang kedua, peringatan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Apa sih bedanya didikan dan peringatan? Peringatan itu adalah nasihat, peringatan itu teguran. Jadi nasihat dan teguran ini berguna untuk menegur kita. Kan di sini dibilang janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya karena memang terkadang sebagai manusia kita tuh bosan akan sebuah nasihat, atau kita tuh bosan terhadap teguran.
aduh kenapa saya kayak gini, nah kan kita diingetin ya, halau udah tahu kok ngelakuin kayak gini lagi. Nah, dan cenderung manusia tuh cenderung nggak suka dengan yang namanya teguran atau nasihat, karena itu yang bikin membuat kita itu harus keluar dari zona nyaman atau harus keluar dari hal tersebut, karena kita sering ditegur dan kita sering dinasehati. Jadi yang pertama tadi kan didikan, yang kedua peringatan, dan yang ketiga karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, dan yang ketiga itu adalah ajaran. Ajaran itu apa sih? Ajaran itu petunjuk atau pelajaran untuk diketahui dan dituruti. Dalam artian ajaran itu harus lebih ke prakteknya, jadi sesuatu yang harus kita taati, jadi sesuatu yang harus kita lakukan karena kita udah tahu atau udah ngerti tentang arahnya itu kemana. Jadi dalam melakukan disiplin diri, tiga hal ini tuh harus ada atau harus kita tahu. Nah, kita tahu tentang ketiga hal ini ya tadi firman Tuhan. Jadi untuk mendisiplinkan diri yang utama, dasar utama kita itu harus firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada didikan, ada peringatan, dan ada ajaran. Terus yang harus kita pelajari itu adalah sikap untuk mendisiplinkan diri. Tahu bagaimana sih kita itu bisa mendisiplinkan diri? Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kita bisa mendisiplinkan diri kalau kita itu dipimpin Roh Kudus. Ada roh kelemah lembutan dalam diri kita. Jadi kalau kita udah menerima, jadi gini, kalau kita udah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kan pasti Roh Kudus ada dalam diri kita. Lah, kita bisa melakukan kedisiplinan itu karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu yang bisa mendidik kita, memberikan peringatan pada kita, dan yang mengajar kita. Contoh nih ya, kalau misalnya kalau di zaman sekolah ya, kalau dulu yang udah pernah sekolah atau yang mungkin saat ini pernah sekolah, dulu waktu sekolahnya di kelas nih, di gedung ya. Nah, pas ujian itu kan pasti waktu nggak bisa, itu pasti ada rasa ingin nyontek atau tanya teman tau. Lah, tapi kalau kita belajar disiplin atau kita tuh mau melakukan disiplin diri supaya kita bertumbuh, kan Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, kita itu pasti ada dalam hati kita, itu pasti ada yang ngingetin, oh jangan, oh nggak boleh. Nah, percayalah, itu adalah Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi pimpinan Roh Kudus itu adalah penting buat sikap kita untuk mendisiplinkan diri. Nah, yang kedua itu penuh kemurnian. Kenapa penuh kemurnian ini harus kita ambil dalam kita mengambil sikap disiplin diri? Karena kalau kita nggak murni atau kita nggak tulus dalam melakukan disiplin diri, pasti suatu saat kita itu bakal jatuh, atau suatu saat kita itu bakal ibaratnya ya nggak melakukan disiplin itu lagi karena kita nggak murni atau kita nggak tulus. Jadi ya tadi yang pertama kan sikap untuk mendisiplin diri kan harus ada pimpinan Roh Kudus, dan yang kedua penuh kemurnian. Penuh kemurnian itu nggak tergantung situasi atau nggak tergantung keadaan, tapi ya emang karena diri kita sendiri yang mau belajar untuk mendisiplin diri. Terus yang ketiga itu harus penuh kesabaran. Jadi untuk mendisiplin diri, sikap yang ketiga itu harus penuh kesabaran. Kenapa kok harus penuh kesabaran? Karena disiplin diri itu nggak enak. Disiplin diri itu harus ada zona nyaman yang kita cabut, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Dalam artian waktu kita melakukan disiplin diri itu kan pasti ada banyak aturan, ada banyak peringatan. Nah, di situ zona nyaman kita itu kan pasti dicabut, dan kita tuh harus sabar dan harus ibaratnya harus tekun dan harus sabar untuk melakukan disiplin diri itu tadi. Nah, sikap untuk mendisiplinkan diri yang keempat itu adalah penuh kasih. Jadi dalam mendisiplinkan diri kita tuh harus penuh kasih, dalam artian ya nggak boleh istilahnya apa ya, tetap harus membagikan kasih tersebut dalam kita mendisiplinkan diri. Karena kan lingkungan atau orang lain itu nggak tahu kalau kita tuh lagi belajar mendisiplinkan diri. Emang sih mendisiplinkan diri itu adalah hal yang nggak enak. Dalam artian kalau kita nggak benar-benar belajar tentang disiplin diri, pasti di satu titik tertentu itu sumpek dan nggak enak lah istilahnya. Nah, penuh kasih ini penting banget, karena kalau kita belajar mendisiplinkan diri,
ibaratnya kita tuh menahan menahan emosi atau menahan sesuatu yang gak perlu kita lakukan lagi. Nah, aku ulangi lagi ya. Jadi, mendisiplinkan diri untuk semakin bertumbuh dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi, gimana kita bisa mendisiplinkan diri? Dasar yang utama itu adalah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada didikan, peringatan, dan ajaran. Jadi, yang harus ada dalam disiplin diri, dasarnya tadi kan firman Tuhan ya kan. Setelah kita tahu dasarnya itu firman Tuhan, yang harus ada atau harus yang kita lakukan atau kita bangun, itu harus ada didikan, peringatan, dan ajaran. Dan terus sikap untuk mendisiplinkan diri itu ada 4 yang tadi ya. Dipimpin Roh Kudus. Nah, dipimpin Roh Kudus itu kan ada roh kelemah lembutan. Jadi kita pasti bisa gampang lagi untuk dibentuk. Terus setelah dipimpin Roh Kudus, yang kedua penuh kemurnian. Dipimpin Roh Kudus, penuh kemurnian. Dan yang ketiga harus sabar. Dan yang keempat penuh kasih. Nah, disiplin diri atau mendisiplinkan diri itu adalah sebuah hasil atau sebuah gaya hidup orang benar dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau kita ibaratnya gini, kalau kita itu adalah orang yang belajar mendisiplinkan diri atau kita sedang belajar menjadi disiplin, itu akan ada buahnya, akan ada hasilnya, dan itu akan menjadi gaya hidup kalau kita lakukan terus-menerus. Contoh, misalnya dalam sebuah pertemuan, kalau misalnya kita suka telat atau sering telat, nah itu memang karakternya suka telat ya kan. Tapi kalau gak suka telat atau selalu on time, itu adalah buah dari kita melakukan disiplin diri. Atau itu adalah sesuatu yang harus, istilahnya sesuatu yang bisa orang lain lihat atau lingkungan lihat dari hasil kita mendisiplinkan diri. Nah, disiplin diri itu juga gak bisa langsung tiba-tiba kita bisa menjadi disiplin. Atau tiba-tiba kita bisa, istilahnya bisa gak jadi orang yang suka telat, tapi disiplin diri itu membutuhkan sebuah proses, dan disiplin diri itu pasti bakal diuji setiap hari. Contohnya, misalnya nih ya, yang udah kerja, lah dulu waktu awal-awal dapat pekerjaan tersebut, itu pasti datangnya pagi kan, pasti datangnya itu bahkan 1 jam sebelum jam masuknya atau 30 menit sebelum jam masuknya. Itu awal-awal. Tapi kan setiap hari lama-lama udah lama kerja di sana, bisa-bisa sampai di kantor cuma tinggal 5 menit sebelumnya atau mungkin 3 menit sebelumnya. Nah, hal tersebut, jadi disiplin diri itu nggak bisa kita lakukan tiba-tiba, tapi disiplin diri itu pasti adalah sebuah proses. Nah, contoh, aku dulu waktu dulu masih baru itu pagi-pagi banget berangkatnya, terus sampai di tempat itu belum ada orang. Nah, sekarang itu masih aku lakukan. Karena kenapa kok aku bisa ngomong kayak gitu? Walaupun aku merasa telat berangkat dari rumah, tapi pas aku sampai di sana itu masih sepi. Pas aku sampai di sana itu cuma ada 1-2 orang. Jadi nggak pernah aku datang di kantor itu sampai benar-benar telat, semua orang udah kumpul aku baru datang, itu nggak pernah. Jadi kalau kita udah belajar melakukan disiplin diri, kita tuh pasti menghasilkan buah atau sesuatu hal yang bisa orang lain lihat. Jadi intinya, mendisiplinkan diri atau disiplin itu adalah hasil dari kebiasaan dan gaya hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi ibaratnya kalau kita disiplin itu pasti dalam segala hal atau dalam segala bidang, itu pasti kita itu bakal selalu belajar untuk disiplin, atau kita itu bakal selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Dan disiplin itu adalah karakter ilahi, peraturan, dan etika kehidupan. Bukan hanya sebuah tulisan, tapi jadi sikap dan jadi cara hidup kita sehari-hari. Jadi kan tadi kan dasar kenapa kok kita harus disiplin, dasarnya itu adalah firman Tuhan. Lah, setelah itu kan apa yang harus ada dalam disiplin itu didikan, peringatan, dan ajaran. Nah, semuanya itu bukan hanya tulisan, atau firman Tuhan itu bukan hanya
tulisan, tapi kita tuh harus belajar bagaimana kita tuh bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan setelah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, pasti kita tuh memunculkan atau menghasilkan sebuah tindakan atau sebuah sikap, sebuah cara hidup dalam hal yang disiplin, atau kita itu menghasilkan disiplin diri karena kita tahu dasar kita disiplin itu adalah firman Tuhan. Terus dalam firman Tuhan itu ada didikan, ada peringatan, dan ada ajaran. Sikap yang harus kita ambil, ya tadi ya tak ingetin lagi ya, sikap yang harus kita ambil dalam disiplin diri itu harus dipimpin Roh Kudus, penuh kemurnian, harus sabar dan penuh kasih. Oke, jadi tetap semangat mengejar Tuhan dan tetap semangat baca Alkitab. Buat teman-teman yang ikut Bible Challenge, tetap semangat, karena walaupun kita udah pernah baca nih ya, tapi percayalah tetap bisa dapat sesuatu yang baru lagi. Terus buat kalian yang belum ikut Bible Challenge, nanti ya kalau kita mau ngadain Bible Challenge lagi, kalian bisa ikut. Jadi di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita tetap bisa bertumbuh dan bertahan di dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan pernah menyerah. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu dan buat segala berkat-Mu Tuhan, dan buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami ya Bapa, anak-anak mulai generation Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang udah memulai kegiatan belajar mengajar Tuhan dan sekolah melalui online Bapa. Berkati siap mereka Tuhan, pimpin siap mereka Bapa, biarlah mereka dapat belajar Tuhan dengan teman-temannya atau dengan guru-gurunya walaupun dengan via online ya Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu dalam pekerjaannya Tuhan, karena percaya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup memberkati kerja keras setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang senantiasa menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami senantiasa bersyukur dan selalu belajar Tuhan bagaimana kami harus menjadi disiplin Tuhan dan mendisiplinkan diri supaya kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati.